Oke, jadi kali ini gue akan bahas tentang assassin di game Ragnarok X. Game Ragnarok X ini lagi rame banget yang main ya, karena baru launching juga sih. Cuman kalau untuk player-player RO sebelumnya sih kayaknya udah tahu kan assassin tuh ada tipe dagger, ada tipe katar. Nah kalau gue bikin kali ini tipe dagger karena mungkin sebelum-sebelumnya gue emang bikin assassin terus, tapi rata-rata gue bikin tipe katar sih. Cuman kali ini gue pilih tipe dagger pas kondisi gue belum tahu apa-apa tentang ROX ini. Dan kebetulan banget emang ini lagi lain dari yang lain sih assassin tipe dagger ini, karena kali ini tuh assassin dagger tuh lebih banyak main skillnya dibanding basic attacknya sih. Jadi assassin dagger tuh bener-bener udah gak main double tag, udah gak main ASPD gitu. Kita bermainnya casting time, main spam skill gitu kan, main combo, skill mana duluan yang harus dikeluarin biar lebih sakit skill berikutnya gitu kan. Sama di sini yang baru adalah assassinnya jadi tipe stunner ya. Dia stunner yang cukup diperhitungkan lah kalau lagi PvP gitu. Karena kalau tipe dagger ini kalau memang udah bisa sejajarin cooldownnya gitu, variabel cooldownnya udah 0 gitu, Grimtooth-nya ini nih bisa jadi stun yang benar-benar apa namanya nyambung terus gitu loh, bakal ngerepotin banget lah untuk PvP gitu. Tapi mungkin beberapa orang juga berpendapat Grimtooth ini juga kepake kalau lagi kayak Endless Tower atau lagi yang banyak mobnya gitu ya, karena ini bisa nge-stun semua monster yang lagi di mob sama tanknya gitu, lagi di TB-in sama tanknya gitu. Terus biar damage-nya gak terlalu banyak yang masuk juga stun ini ngebantu gitu loh. Jadi gue juga bingung sih kenapa pertama assassin dianaktiriin di sini, terus tipe dagger sangat tidak laku, banyakan tipe crit dan lain-lain. Cuman kalau gue lebih ke arah seneng explore tipe dagger ini aja sih. Jadi itu mungkin alasan kenapa gue bikin assassin dagger ya. Kita mulai dari status mungkin. Statusnya itu gue fokus di strength. Kalau dulu kita ada naikin agi, naikin dex, sesuaiin dex biar nggak miss atau gimana. Di sini sih fokusin strength aja udah cukup. Terus ketika udah lebih bisa dialihin ke fit, bisa dialihin ke dex. Nah dex ini mungkin ntar bisa nambah damage tapi nggak terlalu banyak. Makanya gue akhirnya pilih fit. Dex selain nambahin damage juga nambahin maksudnya tuh ngurangin cooldown gitu ya. Jadi ini bisa nambahin damage, nanti dibantu sama skill pasifnya right hand sama left hand mastery. Sama ini tuh yang penting tuh sebenarnya buat ngurangin cooldown ya, ningkatin hit dan dan ngurangin cooldown gitu. Cuman di sini gue ngambil fit karena di AVM tuh karena atau PvP atau GVG ya, karena assassin gue masih fokus di equip damage. Jadi tipis banget kan ini, biar ngebantu aja sih, ada darah sama defense-nya, ada HP sama defense-nya gitu. Berikutnya mungkin ke item ya. Kalau item pertama yang pasti dibutuhin dagger ya. Nah ini uniknya di sini nih, kalau ada two handed sword kita beli satu sword dapat udah two handed gitu. Terus beli katar, satu katar udah jadi dua gitu katar ya kan. Kalau ini kita harus satu dagger gitu. Jadi kita butuh dua senjata. Nah biasanya kan untuk awal tuh kita harus nentuin equipnya warna putih, warna biru atau warna emas gitu kan. Untuk kalian yang free to play sih sebenarnya masih bisa ngikutin build ini ya. Kalau gue jujur aja gue ada top up dikit-dikit lah buat bantu ngejar apa namanya build equip ya. Di sini gue bikin equip biru itu karena memang awal-awal gue nggak ngerti. Gue dapet item ini tuh bisa di apa namanya quest gitu kan, di apa namanya di crafting gitu, item birunya senjata biru. Ya udah gue fokus crafting kemarin, ternyata sebenarnya pas gue lihat ternyata damage-nya nggak terlalu beda jauh sama yang putih. Udah gitu yang putih juga bisa di namanya tuh di upgrade tire dinaikin gitu. Itu ntar lama-lama bisa ngejar status yang diberikan sama equip biru ini nih, senjata biru ini gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi gue lanjutin untuk pakai biru karena waktu itu belum kerasa bedanya di mana gitu. Maksudnya nggak ada hal yang signifikan lah kerugiannya apa kalau gue pakai biru gitu ya. Yang pasti kalau biru damage dan lain lebih gede. Cuman ternyata di refinement itu ini material jauh lebih banyak. Udah gitu kita perlu dua senjata yang di refine gitu.
Jadi tangan kanan kita plus 4, tangan kiri kita kalau plus 4 ya nempa lagi gitu. Kalau Qatar kan nempanya sampai plus 4 ya udah itu di sini kiri kanan udah plus 4 gitu kan hitungannya. Cuman untungnya adalah pertama dagger itu kartu jadi bisa pakai 4 di senjata, yang lain 3. Terus kalau apa namanya, dari upgrading nih kita bisa makan banyak nih. Upgrading ini paling penting di game ini untuk early game ya. Bisa dilihat basic dari senjatanya aja ngasihnya cuma physical attack 206, haste-nya 103. Di upgrading ini 2 kali lipatnya semua ketika mencapai upgrading level 100. Ini paling worth it untuk dikejar sih, untuk free to play, untuk orang-orang yang baru bikin karakter. Upgrading tuh paling harus dikejar lah di awal gitu. Refinement juga perlu tapi nanti mungkin belakangan ya, karena ini resikonya lebih gede. Sebenarnya fungsinya sama, naikin yang dibutuhkan dari karakter itu sendiri gitu kan. Kalau kayak assassin ini kan sebenarnya yang dibutuhkan adalah physical attack ya kan, sama haste. Haste ini yang gue bilang kurangin cooldown tadi, bisa didapat dari dex, dari item, atau dari kartu gitu. Tapi so far gue pakai assassin ini ketika upgrading gue udah tinggi, gue nggak perlu lagi cari kartu haste atau nyari haste dari dex gitu ya, karena skill gue yang sekarang udah bisa no cooldown semua, udah ketemu semua variable cooldownnya. Ntar gue bakal jelasin pas ngejelasin skill. Terus lanjut ke refinement. Gue bilang tadi ini resikonya sangat tinggi ya. Bedanya sama upgrading apa? Upgrading tiap level kita mau naikin itu resikonya cuman di gagal naik, tapi nggak turun, nggak pecah. Sementara di refinement ini dari level 3 ke level 4 aja tuh udah bisa gagalnya lumayan tinggi. Gue dari kemarin yang senjata satu lagi nggak jadi ini udah habis hampir berapa ya, hampir 100 ribu diamond ya, nggak berhasil. Jadi kayak kurang, kalau lagi nggak hoki ya sangat tidak worth it gitu, tapi kalau lagi hoki ya lain cerita. Karena di sini aja kemarin gue plus 5 tanpa pakai top up diamond gitu. Dari sisaan barang-barang gue bisa pakai jadi plus 5. Terus begitu gue top up diamond pengen plus 6, itu turun jauh jadi plus 3 gitu. Oke, balik lagi ke senjata. Nah, kenapa gue nggak fokus di refinement? Karena itu ya, upgrading ini resikonya sangat kecil. Cuman ada batal naik, gagal naik. Kalau di refinement ada gagal pecah, ada gagal turun. Terus chance gagalnya juga lebih tinggi gitu, chance untuk tidak naiknya lebih tinggi gitu. Nah, enchantment ini sebenarnya penting juga sih, cuman belum sanggup untuk dikejar sekarang. Nanti akan gue kejar karena kata orang-orang sini paling mahal. Kalau gue belajar dari channel-channel orang ya, terutama Mas Bejo ya, itu guru gue untuk ngebuild karakter di awal tuh. Gue sampai sekarang masih ngikutin ilmu dan saran-sarannya Mas Bejo gitu. Ntar kalian bisa cek di channel Bejo Pro Gaming. Oke, next masuk ke kart senjata ya. Kart senjata ini gue nyari yang attack atau penetrasi. Nah, tips dari gue untuk lo dapetin kartu ini biar nggak beli adalah hunting di mana tempat kartu itu lo butuhkan gitu. Misalnya gue butuh Andre card, ya udah gue hunting di Andre card gitu. Tapi early game gue butuh Deniler card, ada tagnya nih, ya udah gue hunting Deniler card gitu, di monster Deniler gitu. Tapi kalau misalnya susah nyari monster atau nyari card yang males atau gimana, ya mau nggak mau nabung kristal, beli gitu. Cuman kalau beli itu ya bijak-bijak aja ngebelinya gitu. Kalau gue kan sambil ngehan jadi dapet gitu. Terus di awal tuh gue juga diuntungkan sama kartu ini sih. Gue punya ini dari gratisan tuh, yang buku kartu, card album kalau nggak salah namanya deh dulu. Kalau sekarang gue lupa. Terus Andre card nih gue juga dapet dari hunting. Jadi seminggu lebih lah gue hunting di Andre, gue dapet 2 kartu. Jadi gue gak perlu beli. Tapi setelah gue lihat-lihat lagi, katanya sih attack 3% ini kecil nambahinnya ya, karena dari refine aja nambahinnya 30% gitu. Refine plus 4 aja ini 30% item biru. Jadi katanya sih attack 3% ini kecil gitu. Itu tips buat ngisi kartnya sih. Cuman kalau kart ini selagi bisa di nyambi hunting gitu, hunting aja, kartunya jangan beli karena lumayan harganya. Next sebenarnya gue lanjut ke ini dulu deh,
Nah, kenapa senjata gue belang? Karena ini kan senjatanya nge-quest ya, dari barang-barang dari instance biasanya, satu lagi dari smelting. Yang ini itu gue udah cukup barangnya dari instance, yang ini gue belum cukup makanya belang. Nanti kalau misalnya udah jadi, ini akan nyala nih dari glory, set glory. Weaponnya kan belum, kurang satu nih. Terus apa namanya, kalau misalnya dagger itu 75% physical damage to large monster and 75% physical damage to medium monster. Jadi damage dia akan 100% ketika mukul monster kecil. Makanya kenapa di senjata gue itu kartunya kartu monster-monster kecil nih. Andre di monster kecil level 50-an kalau gak salah. De Niro di 53 sampai 56 kalau gak salah, apa 55 ya, lupa. Pokoknya gue sesuaiin lah sama tempat han gue, dan kartunya kebetulan gue butuhkan gitu. Udah di situ aja sampai dapat kartunya, jadi kartu kita keisi. Jadi PR berikutnya setelah fokus ke upgrading sama kita dapat kartu sambil ngehan, kita bisa pindah mulai ke refinement nih. Mau targetin plus 5 kah atau plus 6 kah atau plus 4 rata dulu cukup gitu. Dan enchantment belakangan. Dan kalau bicara nextnya ya, enchantment ini nih bagus buat assassin tuh ntar. Kalau nggak salah yang di Izlut deh, dia ada naikin damage poisonnya tuh nambah sekian persen gitu. Itu udah apa namanya, end game lah ya, pakai damage poison. Udah banyak sih kayaknya orang assassin yang pakai damage poison, tapi kalau tipe dagger kayak nggak tahu deh yang enchantmentnya udah pakai naikin damage poison. Oke, next talisman ya sama aksesoris. Karena gue fokus bener-bener cuman di damage dulu ya, buat ngehan biar cepet, sama nyari kartu kan lebih gampang. Semakin cepat kalian bunuh monsternya, semakin gede gitu potensi dapat kartunya kan, dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam atau seharian gitu. Nah, talisman di sini gue pakai set level 40. Kayaknya hampir semua tipe damage physical itu pakai talisman ini sih. Karena mungkin untuk sekarang banyak yang pakai ini karena paling efisien lah untuk ngejar attack-nya nih. Kita lihat aja di sini nih. Physical attack 120 dari item. Tapi upgrading level 25-nya aja udah 5 kali lipatnya gitu loh. Berarti kan ini sangat worth it gitu buat dikejar kan. ACC putih dengan upgrading seperti ini gitu. Terus di sini refinement gue selalu pakai sisaan bahan mining ya. Mining gue selalu fokus buat upgrading. Tapi ketika ada jadi bahan refinement, ya gue coba tempa gitu, nggak gue jual. Terus enchantment belum gue fokusin sama sekali, sama ini lagi bahan live seadanya atau lagi dari box lah ya. Nah, kartnya nih. Kartnya mungkin kalian bisa, kalau early game bisa cari yoyo card, hunting di yoyo, karena ini naikin penetrasi 120. Untuk early game ini kerasa banget damage-nya, perubahannya kerasa. Tapi untuk kartu birunya gue sih masih ngejar di Vitata ya. Cuman kata orang sih harus coba pakai Marine Spare, gue belum coba. Nah, Vitata ini nambahin penetrasinya 6%. Nah, ini juga 6%. Nah, sebelum masuk ke sini gue jelasin masing-masing dari aksesorisnya dulu ya. Tadi talisman naikin physical attack di upgrade segede gini, refine level 3 aja udah 12% gitu kan. Ini udah paling oke lah untuk early game nih si talisman ini. Hampir semua karakter physical kayak pakai ini deh. Nah, ini sedikit beda ya dari assassin yang critical. Biasa assassin pakai yang naikin crit kalau nggak salah sama SPD. Ini gue di sini nyarinya physical attack dan physical penetrasi. Jadi status yang dibutuhin itu kan sama assassin kan physical attack, haste buat cooldown, dan penetrasi kan buat tembus defense musuhnya kan. Jadi ini gue kejar juga gitu. Item-item kayak gini tuh udah cocok lah buat assassin dagger. Sama nih, kita fokus di upgrading juga di aksesoris. Kenapa? Bisa kita lihat nih 30 dan 30 nambahnya dari equipnya doang. Ketika di upgrade ini berapa kali lipat kan? 5 kali lipat lebih kan. Jadi ini balik lagi nih, gue tekenin ini worth it banget buat dikejarnya upgrading. Sebelum fokus ke refinement dan enchantment, fokus di upgrading. Kartu sama, kartu kan gue bilang gue sambil ngehan kan. Vitata tuh sekarang udah bisa dihan di assassin level, di karakter level 56. Ini jadi urutan gue han tuh, sebelum ini ada Andre di level 50 kalau nggak salah. Begitu level 53 gue pindah ke De Niro, gue juga butuh kartu ini kan.
Ntar gue kasih lihat, gue taruh di kepala. Ini penetrasi 6%. Terus gue pindah ke Vitata. Vitata juga gitu. Ini 6%. Ini di aksesoris, ini di kepala. Ini kartu 2 sama Andre. Itu mungkin awal-awal kita butuhin buat kartu yang dipakai di Assassin's Dagger. Nah, di sini Vitata gue udah ada 2 ya. Vitata gue 2. Nih jadi gue sambil ngahan nyari XP, naikin level, gue juga sambil ngelengkapin kebutuhan karakter gue. Terus berikutnya nih kepala, gue mau lihat kepala. Di sini gue dapet dari kartu gratisan, dari buku kartu gratisan. Kalau ini gue dari hunting yang gue bilang tadi, sambil nyari XP, nyari job. Gue juga ngincer kartnya gitu. Jadi apa namanya, efisien gitu, efisien. Hunting kita sehari-hari itu efisien gitu, nggak cuman dapat naikin level doang gitu, tapi kita ngelengkapin kebutuhan. Cuman ini masih kurang nih, harusnya 3 pakai ini sih, apa namanya, Deniro. Ini juga gue dapat gratisan dari apa namanya, buku kartu itu loh, yang awal-awal ada questnya. Oke, kebutuhan kartu early game sih itu sih, Deniro card buat di kepala, Andre card buat di senjata, terus apa namanya, Vitata card buat di aksesoris. Atau kalau mau pakai yoyo juga bisa, lebih murah 120 penetrasinya. Ini juga yoyo 3 gitu juga nggak masalah sih. Bertahap lah kalau misalnya kita free to play atau top up dikit-dikit ya, bertahap, jangan terlalu ngebut gitu, jangan terlalu ngebet buat buru-buru kuat gitu kan. Kalau untuk kartu itu saran gue. Cuman kalau kalian nanya late game mau pakai apa, belum kebayang. Baru kebayang kartu nih, kartu mau gue ganti pakai snake card yang nambahin apa namanya, damage poison 10%. Kalau 4 biji berarti bisa 40% nambahnya kan. Mungkin gue akan coba kejar snake card sih. Kalau tanya late game mendingan aksesoris biru apa putih, kayak biru deh, karena ketika strength kita, kan gue fokus di strength ya, ketika strength kita itu ini udah tembus angka 1000 mungkin ya, atau 500 ke atas kali ya, kartu aksesoris yang warna biru mungkin udah lebih sakit dari yang ini, karena mainnya persentase strength kan. Tapi kalau persentase strength yang masih kecil ya, gue udah nyoba, udahlah berat nempaknya, udahlah berat nyari materialnya. Kalau di tempat pecah gitu nambahnya belum banyak, jadi kayak early game enakan pakai ini sih, tetap pakai ini saran gue. Terus kita pindah ke armor ya. Armornya belum gue papain sama sekali. Cuman ini nempak juga seadanya plus 3 plus 4 plus 3 karena banyak aluminium sisa kan. Terus kalau upgrading ini kita bisa lihat nih kecil, nih gede. Kenapa? Karena upgrading itu ntar ada awakeningnya yang lumayan berperan dalam perkembangan karakternya gitu. Kenapa ini doang yang 50? Karena syaratnya awakening level 3 adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 item yang apa namanya, harus memenuhi syarat gitu. Untuk awakening yang ini tuh butuh senjata level 100 upgradingnya, butuh senjata level 100 juga, terus butuh talisman level 25, aksesoris level 25, aksesoris level 25. Jadi mau gak mau biar nyala, biar jadi 30%, ini tuh biar dapat bonus 30% dari efek upgrading, ini tuh gue paksa ke 50 gitu. Nih kalau mau dilihat, nah upgrade awakening ini gue udah sampai tier 3 kan ngebukanya. Syaratnya itu ada 6 item, persyaratannya weapon 100, armor 50, aksesoris 25. Gue pilih aksesoris sama weapon dulu awalnya kan, 100, 25, 25. Tapi belum nyala nih, gue kan belum fokus ke defense. Mau gak mau armor gue naikin buat 1. Nah ntar gue akan kejar kesini nih. Cuman gue gak tahu apakah gue harus rata plus 4 dulu nanti refine-nya atau gimana, gue belum kebayang. Terus next kita bahas ke skillnya ya. Kalau skill tuh sedikit beda kali ya. Gue ini gue nggak tahu bener apa enggak, tapi so far sih ini yang gue pakai. Kalau ada saran boleh ntar di komen. Cuman
skill tiefnya itu gue ambil fokus ke Ancient Poison. Ini damage nya gede 25%. Damage serangan kita tuh 25% gitu. Terus ada efek stacking poisonnya juga sampai 5 salah. Nah 5 kali. Terus ini tuh lumayan deras lah, di RO ini tuh lumayan deras lah dari damage dari poison itu. Terus gue naikin skill burst nya nih. Jadi Tiff sekarang tuh punya skill burst, skill yang damage nya banyak gitu, gede gitu. Ini 250 dari attack plus 1400, lumayan gede lah hitungannya untuk pas masih Tiff. Ini juga ambush juga lumayan gede, 290% dari attack sama ditambah 1360 gitu kan. Nah kenapa kok assassin sekarang mainnya haste atau butuh status yang dikasih dari dex gitu? Haste itu berperan dalam mengurangi cooldown nih. 3 cooldown dari skillnya 15 detik. Kalau haste-nya tinggi, ntar haste-nya bisa sesuai 15 detik gitu. Nah ini ntar dinaikinnya pelan-pelan aja, jangan langsung 10. Jadi naikin 1 misalnya ambushnya misalnya kemarin haste-nya masih kecil, tulisannya masih cuma bisa maksimal 6 detik pengurangannya. Udah pakai aja level 1 semua dulu biar bisa nge-spam skillnya gitu. Tapi kalau ntar haste udah naik, pengurangannya udah nambah 7 second, 8 second, 9 second, diikutin aja, pokoknya disesuaiin. Pokoknya gimana caranya skillnya ini selalu tanpa cooldown gitu. Ini semua skill gue udah tanpa cooldown. Ini level 10 tanpa cooldown, ini level 10 tanpa cooldown, level 10 tanpa cooldown, level kalau ini rada berat ya cooldownnya rada berat nih. Kalau gue naikin nggak kekejar, level 4 nya butuh 18 detik, sementara haste gue baru nyumbang pengurangannya 16,9 detik gitu, jadi nggak gue naikin dulu ke level 4. Nah sisanya adalah skill-skill pendukung. Yang kita butuhkan kan skill burst nih. Di assassin nih skill burst ada ini nih, Venom Dart. Ini tuh sakit apalagi buat combo di awal, ntar gue jelasin pas di training. Ini kita maksimalin, Grim Tooth kita pakai untuk stun, dan ini pendukung damage lah ya. Terus mungkin kalau roll away ini kebutuhan pas PvP aja sih biar lebih gampang, tapi di ET kepake sih buat kabur-kabur dari skill MVP atau buat melawan MVP, hunting MVP gitu, kepake buat ngehindarin skill-skill MVP gitu. Atau instance lawan bosnya kan banyak skill-skill area yang harus dihindarin tuh, bisa pakai ini guna banget level 1. Oke, next. Dari skill sih itu aja sih fokusnya paling. Mungkin bisa ditiru sama teman-teman yang mau nyoba tipe dagger. Cuman kalau ada saran juga boleh, gue sangat menerima, karena di sini RO gue juga belum tahu banyak nih. Kemarin gue belajar masalah skill RO dan lain-lain itu tuh nggak terlalu banyak lihat orang gitu. Cuman satu yang gue lihat sih cuman Mas Bejo aja, itu yang channelnya Bejo Pro Gaming gitu. Oke, berikutnya mungkin gue jelasin ke detail status ya. Nah, jadi yang fokus yang harus kita kejar itu basically attack-nya, penetrasinya, terus haste-nya nih yang gue bilang. Ini untuk ngurangin cooldown skill kita, ini untuk tingginya damage kita, ini untuk minimalisir pengurangan damage dari defense lawan gitu. Jadi 3 hal ini yang kita fokusin gitu. Kayak gue nih sebenarnya juga belum sakit-sakit amat sih, cuman lumayan lah kalau KVM nggak ya bisa dibilang bisa diandelin lah buat KVM gitu, buat player versus player tuh nih lumayan banget. Oke, kita langsung coba ke training aja ya, training ground. Oh ya, kalau tadi gue nggak ngejelasin tentang armor karena memang gue belum ngulik banyak ya. Tapi untuk di sini armor mungkin ntar late game-nya akan jadi Valkyrie kali ya orang-orang tuh. Gue nggak tahu akan pakai Valkyrie apa enggak. Tapi kalau card paling standarnya ya pakai Sasquatch, Hode, sama Matir. Ini di nambahin main HP semua sih, persentase nambahin HP biar tebal aja gitu. Oke, kita coba
seberapa sakit sih itu Assassin Dagger gitu kan. Kalau dibandingin sama Assassin Cutter sih, Assassin Cutter lebih sakit untuk MVP dan lain-lain sih, menurut gue lebih sakit sih, karena damage-nya kan ke medium juga lebih gede kan. Kalau dapat MVP yang medium atau ini kan monster medium kan dia damage-nya maksimal gitu kan. Terus juga dari segi DPS juga, kalau misalnya ASPD-nya tinggi, terus critical udah keluar terus, sakit juga. Cuman kayaknya lebih mahal sih modalnya untuk bikin Assassin's Creed. Oke, karena gue sehari-hari ngehunt di Deniro, masih nyari kartu Deniro, gue tes ke monster kecil dulu ya. Ini kebetulan Deniro kan monster kecil juga. Oke, kalau auto kira-kira kayak gini damage-nya tuh. Ini udah lumayan, menurut gue lumayan efektif sih untuk hunting sih. 2 hit atau 3 hit lah monster lah. Oke, terakhir tuh kalau nggak salah, kalau damage-nya gue urutin ya skillnya ya, itu bisa tembus 50.000 deh itu monster kecil. Coba kita tes ini ya. Venom Dart itu kan awalnya naikin damage ke musuhnya nih. Nah, kalau kita lanjutin pakai ini bisa 50.000 damage ya. Tuh 55.000. Ini buat free to play kan masih kekejar ya build kayak gini. Ini udah lumayan banget sih. Lumayan lah. Untuk hunting, untuk MVP masih bisa ikutan, instance juga nggak nyusahin. Rata-rata kan katanya orang kan assassin nyusahin tuh. ET cuma jadi beban, instance menjadi beban ya. Gue sih sejauh ini nggak beban-beban amat sih kalau ikut ET atau ikut instan sama guild gitu. Bahkan kadang gue masih dapat top damage atau enggak juara 2 gitu damage-nya. Lumayan banget nih, persaingannya 40.000 untuk free to play sih sebenarnya lumayan banget nih. Ya tapi kalau ada saran lagi buat Assassin's Dagger yang bisa lebih sakit dari ini dengan effort yang udah dikeluarin kayak karakter ini, ya nggak apa-apa, monggo di share aja, karena gue juga baru banget belajar kan. Tuh tembus persaingannya 42.000, ini oke banget kalau menurut gue. Kalau mau lihat damage ke monster medium mungkin ke Wooden Dummies ya. Kita coba. Oh bahkan sebenarnya per secondnya kalau apa namanya nggak ini ya, nggak mati monsternya, bisa 60.000 tuh. Cuman di sini damage-nya emang kurang gede karena dia kena penalti ke medium monster kan. Sumbangan damage terbesar dari Venom Dart sama Venom Knife. Nah ini kalau keluarnya combo Venom Dart lawan baru Venom Knife itu damage-nya paling maksimal. Itu udah paling enak settingannya untuk apa namanya hunting. Jadi kita bisa lihat di sini kita kayak main wizard ya, full skill, basic attack-nya nggak ada. Mungkin ada sekali-sekali basic attack di sini, nih normal attack sekali-sekali lah. Cuman sisanya dia nyambung terus skillnya nih. Ya mungkin di sini kayak nggak seasik yang SPD yang damage-nya nyambung gitu, rantai ter gitu kan. Cuman sini ada sendinya aja, jadi assassin baru, assassin tipe ini tuh baru gitu loh. Main spam skill gini tuh baru menurut gua. Dan cukup seru sih, apalagi pas lagi player versus player ya. Gue lebih suka main di handphone tuh karena kayak main game MOBA yang analog gitu kan. Jadi lebih kayak mungkin lebih apa ya, lebih lancar lah mainnya. Kalau udah terbiasa main MOBA analog tuh, main pas KVM tuh ya kayak lebih enak aja gitu main game analog. Terus kenapa gue penasaran banget juga sama Assassin's Dagger, karena begitu Assassin's Cross nih skillnya area semua nih, kayaknya sih ini akan jadi alat untuk grinding yang lebih cepat lagi ya, untuk hunting lebih cepat ya. Kan Assassin tuh kesiksa juga kalau ketemunya sniper yang bisa nyerang dari jauh, terus ada wizard yang serangan area dari jauh gitu. Ini nih kayaknya skill ini nih akan cukup berguna nih, baik di PvP, KVM atau guild versus guild, atau baik itu di hunting juga ya. Ini area juga sih. Kayaknya sih area juga ya. Jadi ini 3 skill ini nanti akan jadi combo baru pas jadi Assassin's Cross ya. Nah ini sih single target, cuman gue nggak tahu ntar perhitungannya kayak gimana. Kayaknya ini juga sakit nih nanti nih. Ntar ditunggu aja kalau udah jadi Assassin's Cross, gue bakal
nge-review lagi Assassin's Cross yang gue bikin di gue aplikasi di karakter ini gitu. Gue nggak akan pindah ke tipe Qatar sih, akan tipe Dagger terus. Jadi gue akan ngulik gimana caranya Assassin Dagger jadi sakit gitu loh. Mungkin kalau di PvP ada orang, kita coba PvP kali ya. Kita tes PvP. Ini kalau kalian bandinginnya ke F2P ini udah lumayan sih. Tapi kalau bandingin sama Sultan yang jangan inilah, nggak bisa bandingin lah, nggak bisa cerita juga. Kalau bicara Sultan mungkin buildnya nggak kayak gini lain itemnya. Sorry. Kita coba ya, kalau ada orangnya kita coba ngerusuh aja, bukan niat jadi perusuh tapi demi konten kan. Aduh, knight lagi. Kalau ngetes ke knight itu susah. Coba nih kita lawan assassin. Ini assassin apa knight ya? Oh, assassin Dagger. Coba kita tes ya. Sakit sih ini hitungannya sih. Tuh, knight juga tembus sih hitungannya, biarpun knight itu biasanya tebel-tebel ya, ini juga tembus sih hitungannya kayak gini. Terus stunnya nggak berhenti tuh, grimtooth lagi, stun lagi ya. Jadi dia spam stun jadinya. Nah, seninya tuh main di Assassin Dagger tuh ini ya, jadi kita harus positioning grimtoothnya biar kena sebaris gitu lawannya kan. Nih, ini sih menurut gue lumayan pada tebel ya, cuman tuh cukup mengganggu kan Assassin Dagger ini. Nah, ntar kalau main di HP tuh lebih enak nih ngarang-ngarain ininya, jadi segaris yang kena kan gitu. Terus kita bisa ngindarin pakai ini, bisa hiding kan. Jadi ya seru lah main Assassin Dagger itu, apalagi untuk player versus player ya. Mungkin itu aja sih dari gue. Ini gue cuman konten gue kali ini cuman sharing aja ya, karena nggak banyak kan tentang Assassin Dagger gitu. Jadi kalau ada player-player Assassin Dagger atau orang yang lebih tahu dalam tentang Assassin Dagger, boleh saran ke gua, boleh komen ke gua gitu. Jadi gue bisa ngembangin Assassin Dagger bareng viewers gitu loh. Semoga membantu channelnya atau seenggaknya menghibur kepenasaran tentang Assassin Dagger. Gua akan terus update perjalanan Assassin Dagger ini. Char gue di RNKT pakai spasi semua. Ini ada di Bright Lotus Pond ya, di Loki. Kalau yang mau main bareng atau nanya ya silakan, gue welcome. Itu aja dari gue. Mohon dukungannya dengan subscribe channel gue, atau like videos, atau di share. Next gue akan bakal bikin konten-konten tentang Assassin Dagger lagi ke depannya.